Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, kembali lagi di kuliah Agent, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pendahuluan atau introduction build a robotic agent, atau bagaimana cara membangun suatu robotic agent. Adapun sub CPMK mata kuliah Agent, yaitu mahasiswa mampu memahami perancangan robotik agent dengan baik. Kemudian mahasiswa memahami jenis-jenis sensor yang biasa digunakan dalam perancangan di agent robotik, dan mahasiswa memahami controller apa saja yang digunakan dalam perancangan tersebut. Dan outline kita pada hari ini adalah what is it, kemudian what can it do, history atau sejarahnya, key component, kemudian application, kemudian feature of robotic, kemudian robotic example. Nah, kita akan melihat dahulu apa itu robot ya. Jadi apa itu robot? Robot ini sangat luas sekali definisinya ya. Jadi tidak hanya berbentuk seperti manusia pada umumnya yang memiliki kepala, kemudian lengan, kemudian kaki. Namun robot ini jangan dibayangkan sempit ya, tapi bisa bermacam-macam. Contohnya adalah robot manipulator ya, seperti ini pun bisa dikatakan robot. Kita lihat lagi beberapa contoh. Kemudian leg robot, ini juga termasuk robot ya, ada kakinya, kemudian untuk memadamkan api ya. Dan kemudian wheel robot ya, seperti ini juga termasuknya robot. Kemudian ada lagi autonomous underwater vehicle ya, jadi kendaraan bawah laut ya, kapal selam yang otomatis. Dan kemudian unmanned aerial vehicle atau disebut juga dengan drone ya, ini juga disebut robot ya, karena dia berjalan secara terstruktur, atau di dalam tersebut ada sistem kecerdasan buatan yang dapat bergerak secara otomatis atau dapat membantu pekerjaan manusia. Nah, sekarang apa yang dapat robot lakukan ya? Yang pertama adalah robot ini dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menurut manusia itu berbahaya ya. Jadi bagi manusia berbahaya, sehingga dikerjakan oleh robot, dibantu oleh robot. Decontaminating robot. Jadi di sini salah satu contohnya adalah membersihkan pompa sirkulasi ya pada housing in the nuclear power plant. Jadi pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Kita tidak mungkin manusia itu membersihkan secara langsung, namun dengan bantuan alat, dan alat ini juga disebut dengan robot. Yang kedua adalah contoh dari repetitif robot ya. Jadi di sini ada welding robot atau robot pengelasan. Mungkin ini sering Anda jumpai di industri-industri ya, seperti industri otomotif ya. Di sini robot melakukan repetitive job. Kemudian robot ini akan membantu manusia dari hal keboringan ya, atau kebosanan, karena pekerjaan mengelas ini sangat boring, kemudian membuat stres pekerjanya, dan pekerjaan itu-itu saja ya, sehingga supaya lebih efisien dan lebih cepat, lebih teliti, karena juga ada human error ya, manusia juga memiliki error. Apabila dia stres atau boring atau ngantuk ya dan sebagainya, maka pekerjaannya bisa meleset ya. Jadi titik pengelasannya itu menjadi tidak tepat lagi ya, sehingga dibantu oleh robot ini. Nah, yang ketiga adalah salah satu contoh dari robot pembersih WC. Jadi hal-hal yang kotor yang seperti ini yang mungkin manusia tidak ingin lakukan gitu ya, maka akan dikerjakan oleh robot. Nah, sekarang kita masuk ke definisi dari robot ya, atau sejarahnya. Kata robot ini diciptakan oleh seorang novelis, yaitu Ceko Karel Capek deh ya, dalam sebuah drama berjudul Rossum Universal Robot ini, atau RUR ya, tahun 1920. Dan robota di Ceko adalah kata untuk pekerja atau hamba di sini ya, robota.
Jadi mulai dari Ceko ya, awal mulanya nih oleh Karel Capek, ini capek deh ini. Kemudian definisi robot, setiap mesin yang dibuat oleh salah satu anggota kami atau Robot Institute of America ini disebut robot. Jadi robot adalah manipulator, reprogrammable, kemudian multifunction, multifungsi yang dirancang untuk memindahkan material, suku cadang, alat-alat atau perangkat khusus melalui gerakan yang diprogram untuk variabel kerja berbagai tugas ya. Jadi ini menurut Robot Institute of America tahun 1979. Hukum-hukum robot yang ada di dunia ini ada beberapa. Asimov ya mengusulkan 3 hukum robot. Yang pertama, robot tidak bisa melukai manusia atau melalui kelambanan memungkinkan manusia untuk datang untuk menyakiti. Jadi kalau ada robot yang melukai manusia, maka itu bukan robot ya, karena pada dasarnya robot dikendalikan oleh manusia. Nanti jadi kayak transformer ya, membayangkan. Jadi ketika robot bisa bertindak sendiri, akhirnya nanti manusia dikuasai oleh robot, yaitu hukum yang pertama tidak boleh sampai terjadi. Nah, kemudian hukum kedua, robot harus mematuhi perintah yang diberikan kepadanya oleh manusia, kecuali perintah tersebut akan bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Hukum ketiga, robot harus melindungi keberadaannya sendiri selama perlindungan tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi, atau manusia membuat hukum yang lebih tinggi ya, jangan sampai bertentangan. Kemudian sejarah dari robot. Jadi di sini rekan-rekan dapat melihat tahun 1954 ya, robot industri pertama oleh George Devol yang koin otomatis universal panjang. Dia kemudian lebih pendek ini untuk Unimaton yang menjadi nama perusahaan robot pertama tahun 1962. Jadi robot Unimat ini menjadi robot pertama ya tahun 1962. Ada lagi robot Puma. Ini historinya atau sejarah robot Puma ini robot manipulator ya, yang bentuknya seperti ini. Jadi kayak lengan robot untuk memindahkan barang ya, atau untuk mensortir barang, dan untuk welding juga bisa ya. Jadi asal mula manipulator ini ternyata sudah lama ya, dan didesain oleh General Motor, dan sampai saat ini GM ini atau General Motor ini masih ada untuk memproduksi part-part kendaraan otomotif. Tahun 1980 mulai canggih ini ya, industri robot memasuki fase pertumbuhan yang cepat. Banyak institut yang memperkenalkan program dan kursus di robotika, dan tersebar ya, artinya di teknik mesin, di bidang teknik elektro, dan departemen ilmu komputer. Ini banyak sekali ilmu-ilmu yang artinya dapat satu sama lain ini berkolaborasi ya. Nah, kemudian yang keempat, tahun 95 sampai dengan sekarang nih, aplikasi emerging dalam robotik kecil dan robot mobile mendorong pertumbuhan kedua startup perusahaan dan penelitian. Contohnya di NASA ya, untuk Mars Exploration Rover, we launch toward Mars in search of answer about the history of water on Mars. Jadi untuk meneliti apakah di planet Mars itu terdapat air atau tidak ya. Ini menggunakan robot juga. Knowledge base for robotic. Nah, sekarang khas knowledge untuk desain dan pengoperasian sistem robotik. Yang pertama, sistem dinamis permodelan dan analisis. Kemudian yang kedua, kontrol umpan balik. Yang ketiga, sensor dan pengkondisian sinyal. Yang keempat, aktuator dan elektronika daya. Kemudian yang kelima, hardware atau computer interfacing. Kemudian pemrograman komputer. Dan disiplin ilmu yang terkait di bidang robotik ini adalah bidang matematika, kemudian fisika, biologi, mechanical engineering, electrical engineering, kemudian computer engineering, and computer science, mungkin dan lain sebagainya ya. Sangat luas. Nah, sekarang komponen kunci ya. Kita lihat komponen kunci dari suatu robotic agent, yaitu terdiri dari power conversion unit atau dayanya sendiri, baterai ya bisa jadi, atau conversion unitnya, atau di sini ada power supply-nya ya. Kemudian terdiri dari sensor dan aktuator, dan sensor dan aktuator ini dikendalikan oleh controller. Kemudian untuk ke usernya, untuk tampilan yaitu nanti dibuat user interface ya, untuk dapat digunakan dengan mudah. Kemudian dari controller ini dengan manipulator linkage base nanti akan
eh, ada feedback ya ke controller lagi. Jadi dikontrol oleh microchipnya nanti dan dikerjakan oleh aktuatornya. Kita lihat robot base ya, fixed versus mobile. Jadi robot itu ada yang fixed, ada juga yang mobile. Contohnya untuk yang fix adalah manipulator robot ya, seperti ini, maka tidak dapat dipindah-pindah ya, tidak dapat mobile. Sedangkan mobile base yaitu biasanya punya roda ciri-cirinya atau ada tracknya yang terpasang, misalnya land follower ya. Kemudian ada robot berkaki, robot beroda, itu termasuk mobile ya, jadi yang dapat dipindahkan atau bergerak. Mekanisme robot, jadi mechanical elemennya apa saja ya, contohnya incline plane wedge, nah seperti ini ya untuk kemiringan, dan juga ada gear, rack of pinion, etc ya. Kemudian ada cam, kemudian followernya bentuknya seperti slider crank, kemudian ada rantai, sprocket, kemudian lever, kemudian linkage ya, dan lain sebagainya. Ini mekanisme dari robot ya. Ini yang umum, tapi masih banyak yang lain. Kemudian apa saja sensor yang ada di robotic agent ya? Yang pertama kita harus melihat indera manusia dulu. Kita harus mendekati kepada indera manusia sendiri, yaitu ada penglihatan, suara, sentuhan, rasa, dan bau ya, memberikan informasi yang penting dari lingkungan tentunya. Kemudian sensor-sensor di robot yaitu mengukur konfigurasi atau kondisi dan lingkungan sekitar, kemudian mengirimkan informasi tersebut ke dalam controller robot sebagai sinyal elektronik ya, misalnya posisi lengannya, kemudian keberadaan gas beracun, dan lain sebagainya. Nah, robot sering memerlukan informasi yang berada di luar 5 indera manusia. Jadi manusia itu terbantu dengan adanya sensor-sensor ya, karena sensor manusia itu atau indera manusia itu terbatas ya, sedangkan sensor-sensor ada yang melebihi batas kemampuan manusia. Nah, ini saling mengisi ya. Jadi misalnya kemampuan untuk melihat dalam gelap, tentu saja manusia nggak bisa ya melihat dalam gelap. Kemudian mendeteksi sejumlah kecil partikel ya, itu sangat kecil sekali sehingga manusia tidak bisa melihat. Contohnya bakteri ya, dengan mikroskop, kemudian dengan sensor yang bisa di zoom sampai ratusan bahkan ribuan kali, melihat bintang ya di luar angkasa. Itu tentu saja sensor atau dari indera manusia tidak dapat melakukannya. Contoh lagi sisi sensor kamera ya misalnya, kemudian bagian picking, robot dapat menangani benda kerja yang diacak ditumpuk menggunakan 3D sensor visi atau vision atau computer vision di sini bidangnya ya. Lanjut, sensor selanjutnya adalah force sensor, misalnya untuk mengukur ya seberapa gaya yang dihasilkan oleh robot tersebut, atau tekanannya, misalnya untuk mengelas dengan tekanan sekian ya, kemudian untuk menekan, mengepres dengan tekanan sekian, itu dibutuhkan force sensor ya. Ini bisa sangat tepat sekali dengan adanya force sensor dan tidak merusak barang tentunya. Kemudian contoh lagi infrared ranging sensor, kemudian ultrasound di situ ya, kemudian transducer yang lain. Contohnya di Koala Robot ini ada 6 transducer ultrasound sonar untuk mengeksplorasi lebar daerah terbuka. Jadi sekelilingnya itu dipasangi ultrasound sensor ya. Di mobil juga ada ini, untuk biasanya di bumper ya, bumper belakang dan depan. Tilt sensor untuk kemiringan, ini untuk menyeimbangkan robot ya, supaya robot-robot yang misalnya yang berjalan terutama itu bisa lebih seimbang berjalannya. Dia tahu ya posisinya miring, lagi miring, turunan atau datar ya, dia bisa tahu. Nah, sehingga kalau tiltnya tadi udah diketahui, maka akan menyeimbangkan aktuatornya sendiri ya. Aktuatornya dengan gaya berapa dia harus berproduksi atau berputar ya. Nah, ini bagian yang sangat penting juga, yaitu aktuator. Jadi aktuator robot yang umum menggunakan kombinasi dari berbagai elektromekanis perangkat seperti motor sinkron, stepper motor, kemudian AC motor servo, brushless DC motor servo, kemudian brush DC motor servo ya. Ini beberapa contoh-contoh. Jadi ada hydraulic motor, kemudian pneumatic cylinder, stepper motor, servo, DC, pneumatic motor, dan lain sebagainya.
Nah, kemudian ke bagian controller. Jadi di bagian controller ini menyediakan kecerdasan yang diperlukan untuk mengendalikan robotnya sendiri, ya. Jadi ini otaknya. Jadi di dalam microchip itu disebut juga controller, ya. Ini akan memproses sensor-sensor tersebut dan aktuator untuk dapat sempurna dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jadi diproses oleh microchip. Contohnya adalah kontrol hardware seperti ini, ya. Jadi bentuknya kecil, misalnya memori untuk menyimpan program kontrol dan keadaan sistem robot yang diperoleh dari sensor, ya. Ini menjadi salah satu bagian dari controller. Ada lagi RoboBoard, robotic controller seperti ini, kemudian basic stem. Ada lagi komponen hardware yang lain seperti analog to digital converter, ya. Dari sinyal analog ini biasanya untuk pengkondisian sinyal dari sinyal analog menjadi dikonvert menjadi digital, sinyal digital, ya. Dan ini sangat berguna sekali karena lingkungan itu ada yang dapat dipantau dengan menggunakan sensor analog, kemudian controller hanya bisa membaca digital, ya, sehingga dibutuhkan ADC ini. Kemudian operational amplifier LM358 contohnya ini untuk sinyal penguatan sinyal, ya. Kemudian industri-industri apa saja yang menggunakan robot? Di sini ada banyak sekali, ada pertanian, kemudian mobil, konstruksi, hiburan, kesehatan, laboratorium, penegakan hukum, ya, pabrik, militer, pertambangan, transportasi, darat, laut, udara, ya, utilitas, gudang dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Nah, sekarang apa saja yang bisa dilakukan robot? Ya, macam-macam tadi, ya, material handling, kemudian material transfer, mesin loading, spot last, kemudian continuous busur, kemudian spray coating, mengecat tadi, ya, majelis, pemeriksaan dan lain sebagainya, ya. Contohnya ini di robot di luar angkasa, ya, oleh NASA Space Station. Contohnya untuk merepair peralatan-peralatan luar angkasa, ya, atau satelit-satelit yang rusak, maka digunakan robot ini. Kemudian robot-robot yang sangat danger, ya, sangat berbahaya sekali diturunkan misalnya di Antartika, operating underwater, operasi bawah laut di Antartika kan dalam sekali, ya, itu tidak mungkin lah sampai ke sana kalau tanpa bantuan robot. Medical robot, ya, bentuk seperti renang, ini untuk operasi mikro atau microsurgery, ya. Luar biasa, ini banyak sekali aplikasinya termasuk di rumah kita sehari-hari untuk hiburan, ya. Ada Sony Aido, kemudian ada robot entertain robot, ya, Sony SDR 3X di sini. Nah, sekarang apa masa depan dari robot? Tentu saja masa depan dari robot ini tidak sekedar untuk melakukan suatu fungsi, ya, tetapi sekarang sudah jalannya itu ke arah artificial intelligence. Contohnya robot-robot yang dapat melakukan berbagai macam tugas dengan lebih detail malahan, ya, atau bahkan bisa memprediksi keadaan in the future atau keadaan masa depannya, ya. Contohnya ini robot work crew, kemudian garbage collection chart, ya. Ini berjalan secara otomatis. Jadi sekarang lagi ngetren AI robot yang tagline-nya itu adalah otonomi robot. Jadi dia berjalan secara otomatis. Humanoid robot seperti Honda, ya, Asimo. Contoh lagi untuk penggunaan robot ini untuk smart irrigation system, kemudian remote emergency notification system, remote robot arm manipulation, smart cane, ya, robot drive type X, local navigation system, safe and sound driver dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Nanti rekan-rekan silahkan untuk searching sendiri, ya, masalah robot ini sangat luas sekali, apalagi di era sekarang ini banyak sekali robot yang unik-unik, ya, yang tentunya lebih ke arah mungkin IoT, ya, sekarang Internet of Things. Jadi lebih robot-robot tersebut berhubungan dengan internet, ya, supaya bisa dikontrol dari jarak jauh. Ini era industri 4.0. Jadi silakan nanti rekan-rekan dipelajari lagi, kemudian di googling lagi, ya, mengenai dari topik-topik robotik yang beredar di zaman sekarang, ya. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.